Gimana sih cara kalian sekarang belajar Mandarin? Banyak tulis? Atau banyak hafalin aja? Kadang gue mikir sih, apakah kita masih perlu belajar Mandarin pakai cara yang kayak dulu, kayak hafalin, wah, saya, nih, kamu, terus kita tulis hurufnya banyak-banyak kayak gitu. Dan ternyata ketika gue coba cari, ada sih penelitian yang bahas soal ini. Dan sebenarnya ternyata setiap hal itu punya plus sama minusnya, termasuk cara yang kita anggap kuno sekalipun. Nah, kalau misalnya kita latihan pakai cara yang tradisional nih, kita banyak hafal, kita banyak nulis Mandarin. Apa yang jadi plusnya dari sana? Yaitu kita tuh gampang kenal sama huruf Mandarin. Apalagi kalau kita udah sering nulis, kita tahu, oh, dari satu huruf Mandarin yang susah itu, ternyata kita bisa breakdown, kita bisa pecahin jadi beberapa part. Kayak dulu gue pernah bahas, satu huruf ing, kalau misalnya kita hafal mati, kita bakal susah banget karena bentuknya tuh ribet. Tapi kalau misalnya kita tahu ing ini ada huruf ini, yang semua digabung jadi satu dengan filosofinya masing-masing, kita tentu bakal lebih gampang hafalnya. Nah, itu adalah positifnya dari yang tradisional. Tapi masalahnya adalah kita tuh bosen kalau cuma nulis mulu gak ada apa-apanya. Atau enggak kita cuma hafal mulu gitu. Itu adalah minusnya. Apalagi untuk orang-orang sekarang yang bisa dibilang kita kan banyak variasi, kita banyak pilihan. Nah, kalau misalnya kayak kita balik lagi ke cara yang cuma hafal nulis, kita bakal cepat merasa bosen. Terus ada juga pendekatan lain kayak misalnya kita belajar lewat ngobrol kita atau kayak kita ngeliatin orang ngobrol. Nah, itu memang akan lebih fun daripada kita belajar pakai yang tradisional. Tapi masalahnya adalah kadang kita kelewatan basic teorinya. Kayak kenapa kalau gue mau nanya bentuk kalimatnya kayak begitu. Jadinya lu cuma tahu gimana pakainya, tapi kalau bisa ditanya orang teorinya gimana, lu gak tahu. Dan bahkan kalau misalnya takutnya adalah kita cuma tahu oh bentuk kalimatnya begitu. Tapi gimana kita replika itu ke konteks yang berbeda, ternyata kita gak tahu juga karena kita gak tahu teorinya gimana. Itu adalah minusnya. Terus salah satu juga dulu kan kita sempat digaungkan untuk kayak kita jangan kebanyakan satu arah guru yang jelasin doang, tapi kita kasih tugas buat siswa biar dia itu bisa pakai Mandarin yang udah dia pelajarin itu. Misalnya kita kasih tugas dia untuk ngejelasin arah pakai Mandarin atau minta dia ngejelasin lokasi ini ada di mana dengan pakai Mandarin. Misalnya ada di seberang apotek, ada di sebelah bank. Itu gimana ngomongnya? Nah, itu kan yang bentuknya adalah tugas. Cuma minusnya adalah kita perlu ada guru yang bisa ngawasin terus. Dan ya tiap anak itu akan ada jawaban yang berbeda-beda gitu kan. Terus juga sekarang yang lebih advance adalah kita punya teknologi. Entah kita pakai VR, kita pakai nonton, atau bahkan gue pernah dengar ada AI yang sekarang dia udah bisa konversi materinya yang tulisan semua itu, tapi dia itu jelasin ulang dalam bentuk yang lebih fun. Jadi dia bakal kasih contoh yang lebih relevan lagi biar orang tuh langsung, oh ini asik ya, terus dia langsung bisa. Nah, itu kan memang enaknya pakai teknologi. Sama kayak yang tadi lewat ngobrol, itu lebih fun. Cuma masalahnya adalah apakah kita punya teknologinya dan kita nggak bisa terlalu tergantung sama teknologinya. Karena kadang eh kalau misalnya kita cuma bikin, misalnya pakai flashcard, terus ya udah dihafalin lagi, ya sama aja kita kayak balik ke metode tradisional dong gitu. Jadi teknologi ini tuh perlu kreativitas dari gurunya juga, tapi dibarengin sama teknologi. Nah, dari sekian banyak cara, coba gimana caranya lu dalam belajar Mandarin. Lu masih menggunakan cara yang tradisional dan itu efektif bagi lu, ya it's okay gitu. Tapi kalau misalnya memang lu menggunakan cara tradisional dan selama ini lu merasa kayaknya kurang sih. Nah, berarti lu bisa coba eksplor cara-cara yang tadi gue kasih tahu gitu. Atau kalian juga boleh share gimana cara kalian belajar di kolom komentar. 再见。